Baik, terima kasih Bu Olivia, terima kasih Bu Maria, terima kasih Bu Ani, dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih lagi saya ucapkan karena sudah mengundang kami dari tim Nutrilite untuk sharing nih mengenai campaign kita di tahun ini, ya apalagi kita sedang merasakan pandemi yang luar biasa, jadi kita harus benar-benar bisa menjaga imun tubuh kita nih. Nah, tapi kita harus kenal dulu sedikit ya sama produk-produknya Nutrilite, terutama yang memang kita anjurkan, kita sarankan untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi saya akan coba untuk share terlebih dahulu slide-nya. Kemudian, apakah sudah terlihat? Oke, slide-nya sudah terlihat ya. Jadi memang di sini fokusnya adalah untuk kita pengen tahu nih gitu ya, kenapa sih kita memerlukan suplemen, kemudian kenapa kita harus memilih Nutrilite sebagai suplemen kita, dan juga produk-produk Nutrilite yang tadi fokusnya adalah untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Nah, sedikit akan saya ulas tentang mengapa kita memerlukan suplemen nih Bapak Ibu ya. Nah, seperti kita tahu bahwa semua orang itu bisa memiliki kebutuhan nutrisi dasar yang sama, yaitu adalah makro, mikro, dan juga fitonutrien. Yang membedakannya apa? Yang membedakan yang pertama adalah jenisnya. Zat gizi atau nutrisi apa yang diperlukan? Apakah dia perlu vitamin B? Apakah dia perlu vitamin A? Kemudian yang membedakannya lagi adalah jumlahnya. Jumlahnya itu akan berbeda, Bapak Ibu, untuk kita yang usianya lebih remaja, kita usia anak-anak, ataupun kita usia lanjut usia. Itu juga jumlahnya akan berbeda. Kemudian jenis kelamin, itu juga pasti akan berbeda ya, kebutuhannya, jumlahnya. Kemudian kalau kita dengan kondisi kesehatan tertentu, pasti kita butuh jenis nutrisi atau zat gizi yang berbeda pula gitu. Untuk apalagi untuk kita yang punya aktivitas atau misalnya tujuan untuk maintain berat badan, itu juga pasti akan berbeda dari jenis dan juga jumlah setiap zat gizinya. Nah, bahas sedikit tentang makronutrien apa, karena namanya juga sudah makro, jadi sudah pasti dia perlu jumlah yang cukup besar. Kemudian dari makronutrien ini ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, makronutrien ini fungsi utamanya sebenarnya satu, Bapak Ibu, yaitu adalah sebagai sumber energi. Tapi dia punya target organ yang berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya protein, kita udah tahu semua, setiap sel tubuh, setiap organ tubuh pasti perlu protein sebagai sumber energinya. Dia untuk memperbaiki, membangun, membentuk semua sel tubuh kita. Kemudian kalau lemak, ini juga sumber energi, dan salah satu fungsi tambahannya adalah untuk melindungi sel-sel tubuh kita. Jadi sel-sel tubuh kita dilapisi oleh lemak. Kemudian yang terakhir adalah karbohidrat. Karbohidrat udah pasti memang kebutuhan pokok untuk energi tubuh kita. Kalau secara pembakaran energinya, itu biasanya tubuh itu akan membakar karbohidrat terlebih dahulu, baru ke lemak, baru ke protein. Jadi makanya banyak sekali cadangan di dalam tubuh kita ini isinya adalah lemak dan juga protein. Bahan-bahannya sudah pasti ada di serealia, kemudian kalau protein itu ada di daging, kemudian ada di ikan, di kacang-kacangan, sama seperti halnya lemak, itu juga ada di dalam daging, ikan, dan juga kacang-kacangan. Kemudian berhubungan sama mikronutrien, mikro ini artinya sudah pasti sedikit gitu ya, kecil, dan dia fungsinya adalah memperlancar dan juga mempercepat dari kerja tubuh kita, supaya si energinya itu lebih mudah tersebar ke seluruh tubuh. Ya, jadi dia targetnya itu lebih spesifik lagi, lebih ke sel-sel tubuh kita. Kemudian juga untuk mineralnya adalah untuk membantu proses pertumbuhan. Jadi vitamin dan mineral ini dia seperti motor, generatornya untuk karbohidrat, lemak, dan juga protein masuk ke dalam sel tubuh kita. Dan kita bisa memperolehnya dari sayur dan juga buah-buahan. Dan yang terakhir adalah fitonutrien. Nah, ini bukan hal yang baru sebenarnya, ini hal yang cukup sering dibahas juga di Nutrilite ataupun di dunia kesehatan gitu. Jadi fitonutrien ini adalah sebenarnya zat alami atau zat aktif yang sifatnya adalah memiliki warna.
di setiap tumbuh-tumbuhan. Dan Nutrilite itu selalu menyarankan untuk minimal adalah memenuhi 5 spektrum warna. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di layar di sini ada warna merah, ungu, hijau, putih, dan juga kuning. Dan fitonutrisi ini itu targetnya juga sangat spesifik, langsung ke organ tubuh kita. Nah, untuk buah-buahan dan sayur-sayuran berwarna ungu ini, manfaat utamanya adalah untuk ke otak, kemudian yang warnanya orange dan hingga kuning itu ke mata, kemudian yang warnanya putih itu ke tulang, yang warnanya merah itu ke pembuluh darah dan juga jantung, serta yang warnanya hijau itu fokusnya adalah untuk ke pembentukan sel-sel DNA kita. Jadi ini minimal banget nih Bapak Ibu harus memenuhinya dalam 1 kali makan. Nah, anjurannya, nah ini faktanya nih ya, apakah kita sanggup Bapak Ibu? Saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu sanggup nggak sih memenuhi 5 spektrum warna untuk 1 kali makan? Boleh dibalas di chatnya. Saya mau tahu nih, ada yang sudah memenuhikah 5 spektrum warna setiap kali makan di 1 piringnya? Ya, karena jujur kalau saya sendiri juga untuk 1 kali makan memenuhi 5 warna pasti belum gitu ya. Dan ini sesuai banget nih sama faktanya, fakta yang kita punya. Oke, nah ini udah mulai pada jawab nih. Ini ada di sini ada Ibu Amalia katanya belum sanggup. Biasanya normalnya kita kalau makan 1 piring ya semua warnanya putih gitu ya. Ada nasi putih, ada sawi putih, sama ayam goreng. Jadi semua warnanya putih gitu ya. Jadi spektrum 5 warnanya itu tidak tercukupi. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sesuai sama faktanya nih Bapak Ibu gitu ya. Untuk dari asupan protein. Jadi ternyata di Indonesia ini tingkat konsumsinya atau tingkat asupannya itu masih 21% lebih rendah dari anjurannya. Di mana anjurannya itu adalah 1/5 atau 20% dari kalori yang kita butuhkan. Jadi mudahnya porsinya adalah untuk dalam 1 hari itu ada 2-4 porsi. Kalau misalnya Bapak Ibu biasa beli tahu putih, tahu Bandung lah. Kalau tahu kuning gitu ya, itu kan kecil-kecil kotak-kotak. Nah, 1 porsinya untuk tahu itu, untuk yang kecil-kecil itu sebenarnya 2 biji. Jadi kalau untuk 1 kali makan, atau 1 hari makan, kita harus memenuhinya 4 sampai dengan 8 buah protein. Atau 4 sampai 8 buah tahu, ya tahu kuning yang kecil-kecil. Karena 1 porsinya tahu ini adalah 2. Sedangkan kita butuhnya 1 hari 2 porsi sampai 4 porsi. Jadi kalau kita mau makan tahu dalam 1 hari, untuk memenuhi 20% proteinnya, ya berarti kita harus makan 2 sampai dengan 8 buah tahu. Nah, lumayan tuh, kenyang ya sekali makan. Nah, kemudian kita lanjut ke fakta yang kedua, yaitu ada tentang asam lemak omega 3. Jadi, sesuai dengan anjuran dari American Heart Association, di sini emang konsumsinya ada dianjurkan minimal 2 porsi ikan laut. Ya, contohnya bisa salmon, bisa anchovies, bisa makarel, dan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan asam lemak omega 3 harian kita. Tapi yang ternyata di faktanya adalah Indonesia ini lebih banyak mengkonsumsi minyak dan juga lemak lebih tinggi 22% dibandingkan idealnya. Jadi kita kebanyakan makanannya sebenarnya bukan lemak baik ya atau omega 3 yang kita perlukan, tapi kita malah mengkonsumsi makanan-makanan yang berminyak atau goreng-gorengan seperti itu. Jadi makanya resiko penyakit jantung dan juga pembuluh darah di Indonesia itu cukup sekali berpengaruh cukup banyak di Indonesia gitu. Dan secara menjaga daya tahan tubuh, kalau kita terlalu banyak menimbun lemak itu akan menurunkan juga respon dari imun tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah asupan dari sayur dan buah nih untuk memenuhi vitamin dan juga mineral serta fitonutrisi. Di Indonesia sayangnya 95,5% itu belum memenuhi kebutuhan 1 hari, di mana anjurannya itu adalah 5 porsi buah dan sayur. Kalau misalnya Bapak Ibu terbiasa makan sayuran di mangkok
mangkok sayur gitu yang besar gitu, kalau misalnya kita lihat yang banyak ya airnya, bukan sayurannya. Padahal harusnya satu porsinya itu adalah satu mangkok itu isinya sayur dan buah. Itu baru kita hitung satu porsi. Seperti itu. Kemudian, nah ini kenapa, ini sebuah analogi gitu ya, kenapa tubuh kita perlu protein, omega 3, kemudian vitamin, mineral, dan juga fitonutrien. Karena dasarnya, atau misalnya tubuh kita ini, kalau misalnya kita lihat, protein itu sebagai batu bata, di mana dia akan membangun semua tubuh kita, membangun sel-sel tubuh kita. Kemudian asam lemak ini akan menjaga sistem kelistrikan, responnya. Gitu ya. Jadi dari sel satu ke sel yang lain itu bisa menerima respon. Dan yang membantu responnya ini lebih cepat adalah vitamin dan mineral. Kita bisa bayangin ya kalau misalnya saraf A dan saraf B ini saling ketemu listrik gitu ya, tapi ternyata kabel-kabel listriknya putus gitu ya, asam lemaknya tuh nggak ada. Kita nggak akan bisa kesetrum. Gitu ya. Kalau vitamin dan mineralnya kurang pun setrumannya juga akan lebih sedikit gitu ya, nggak connect tubuhnya gitu. Dan yang terakhir adalah fitonutrisi. Fitonutrisi ini adalah untuk menjaga atau melindungi dan melapisi dari setiap sel tubuh kita. Jadi makanya kita perlu memenuhi kebutuhan dasar supaya tubuh kita ini bisa bersinergi, bisa kesetrum terus nih tubuhnya gitu ya, jadi nggak kehilangan fokus ataupun kerjanya menurun. Nah, makanya untuk memenuhinya kita menyarankan adalah untuk memenuhi tubuh kita dengan nutrisi yang dasar dulu, kemudian kalau misalnya tidak cukup, berarti kita bisa tambahkan dengan suplemen. Ini sedikit saya perlihatkan gambar, atau kita sering sebut dengan piringku. Jadi piringku ini kalau misalnya Bapak Ibu sekali makan, itu bisa membaginya menjadi 2 bagian, gitu ya. 50% yang pertama itu adalah untuk sayur dan buah, dan 50% lagi itu dibagi antara karbohidrat, lemak, dan juga proteinnya. Jadi sekali makan itu kita 50-50. Dan komposisinya juga harus mirip seperti piringku ini. Jadi memang sekali makan bisa dipenuhi semua nih. Apalagi yang paling penting adalah tadi memenuhi 5 spektrum warna. Oke, nah kalau misalnya kita nggak cukup gitu ya untuk memenuhi dari makanan, berarti kita perlu suplemen. Dan kenapa sih kita harus memilih suplemen? Ini tadi udah ada informasinya di depan gitu ya. Kalau ternyata Nutrilite ini sudah memiliki ladang organik sendiri dan juga sudah memiliki pengalaman lebih dari 80 tahun gitu ya, melalui research, penelitian, bahkan Nutrilite itu punya Health Institute sendiri untuk berinovasi, untuk memberikan yang terbaik untuk para pelanggannya gitu ya, terus berinovasi. Kemudian Nutrilite juga dipastikan itu melalui proses yang aman, alami, dan juga efektif. Baik itu dari bahan bakunya, prosesnya, pengirimannya, itu melewati 3 pilar ini. Oke. Nah, untuk alami sendiri ini adalah fokusnya adalah untuk bahan bakunya, di mana Nutrilite itu selalu mempertahankan ladang organiknya, selalu berinovasi untuk memberikan proses pertanian yang organik. Makanya di sini Nutrilite memiliki yang namanya sertifikasi Nutri-Search, di mana Nutrilite ini jika bahan baku yang diperlukan untuk suplemen ataupun produknya Nutrilite ini tidak bisa ditanam di ladang organiknya Nutrilite, maka Nutrilite akan cari ladang organik yang ataupun mitra yang mampu untuk menerapkan sistem pertanian organiknya Nutrilite. Jadi saking mempertahankan kealamiannya, Nutrilite sampai mencari mitra yang benar-benar sesuai nih programnya. Kemudian yang kedua adalah aman. Aman di sini adalah dari proses penelitian, pengujian, serta penggunaan alat-alatnya. Jadi udah pasti aman. Jadi kalau misalnya masih ada yang ragu sama Nutrilite, Bapak Ibu bisa menceritakan 3 pilar ini. Dan pilar yang terakhir adalah efektif, ya, di mana setiap prosesnya, setiap pembentukan produk baru ataupun dalam produksi produknya Nutrilite itu sudah pasti dipastikan
stabilitas produknya itu benar gitu, jumlahnya kan harus selalu sama, kemudian bahan bakunya juga harus dari tempat yang sama, kualitasnya juga harus sama, seperti itu. Nah, ini adalah videonya gitu ya, untuk sedikit menjelaskan tentang 3 pilarnya Nutrilite. Go behind the Nutrilite label and you'll discover passionate people relentlessly focused on making your nutritional supplements as pure, safe, and effective as possible. At Nutrilite, we believe that knowing how your supplements are made and where their ingredients come from is incredibly important and critical to your overall health. That's why we strictly follow our seed to supplement traceability process, meticulously testing all our plant-based ingredients, authenticating every botanical at every stage of their life cycle, starting from the origin of the seeds, to the soil they grow in, to timing and method of harvest, to extraction and concentration, and to the finished product we deliver to you. We can do this because we're the only global vitamin and dietary supplement brand to operate our own certified organic farms, nearly 6,000 acres of them. And we constantly audit and certify our worldwide network of supplier farms. We've been doing it this way for more than 80 years, simply because it's the right thing to do. Oke, itu tadi videonya Bapak Ibu ya, salah satu ladangnya Nutrilite di Meksiko, yang menggambarkan kalau Nutrilite itu punya ladang organik yang sangat besar, prosesnya juga disesuaikan tetap aman, alami, dan juga efektif. Bahkan informasi yang kami dapat, kalau misalnya memang bahan bakunya itu harus dipanen jam 3 pagi, ya karyawan Nutrilite yang di ladang siap untuk melakukan panen supaya bisa menghasilkan fitonutrisi, vitamin, dan mineral yang terbaik juga. Gitu. Nah, itu tadi alasan kenapa kita harus memilih Nutrilite dan tidak memilih produk yang lainnya. Oke, kemudian yang ketiga gitu ya, kenapa harus foundational trio? Jadi dari tim Nutrilite itu selalu menyarankan untuk memulai rekomendasi atau mengenalkan Nutrilite ataupun paling tidak memenuhi nutrisi dasarnya terlebih dahulu. Makanya kita menyarankan yang namanya Trio Foundation. Di dalamnya ada high protein, double X, salmon, ataupun daily. Itu bisa dipilih ya, antara daily ataupun double X. Kemudian kita bahas sedikit nih. Jadi untuk high protein sendiri fokusnya ke makronutrien untuk memenuhi protein, udah pasti. Salmon omega 3 juga makronutrien, double X dan juga daily ini untuk memenuhi makro dan juga fitonutrien. Kita bahas sedikit ya Bapak Ibu untuk produk-produknya. Yang pertama adalah salmon omega 3 kompleks. Jadi kita penting banget untuk memenuhi nutrisi dasar. Yang pertama adalah omega 3. Dari salmon omega 3 kompleks. Kenapa sih salmon omega 3 kompleks? Kenapa tidak yang lain gitu ya? Karena salmon omega 3 kompleks yang pertama adalah mengandung bahan baku yang memang aman, alami dan juga efektif, berasal dari perairan laut dalam Norwegia yang bebas dari kontaminan. Di sini di dalamnya ada salmon, anchovy, makarel, yang memang kaya akan asam omega 3. Kemudian dalam satu soft gelnya itu mengandung 120 mg DHA dan juga 180 mg EPA. Yang fungsi utamanya adalah untuk menjaga kadar kolesterol dan juga kerja pembuluh darah, jantung, dan juga otak. Dan yang terakhir ada kandungan vitamin E, yaitu untuk menjaga kualitas dari omega 3-nya. Dan yang terakhir anjurannya itu adalah untuk usia 18 tahun ke atas, 1 sampai dengan 4 soft gel. Biasanya pertanyaan yang paling sering masuk ke kita adalah kapan saya harus minum 1, kapan saya harus minum 2, kapan saya harus minum 3, dan kapan harus minum 4 gitu ya. Nah, kita selalu menyarankan kalau misalnya memang baru pertama kali belum pernah mengkonsumsi suplemen omega 3 dari merek apapun gitu ya, bisa mulai dari 1 soft gel. Ya, kemudian bertambah setiap minggunya bertambah sampai tubuh ini mampu beradaptasi. Tapi kalau misalnya memang sudah pernah minum suplemen, kemudian disertai dengan penyakit, kemudian merasa tidak pernah mengkonsumsi omega 3 yang baik,
berarti harus boleh langsung 4 soft gel per hari. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini alasan yang lain gitu ya, kenapa kita harus memilih salmon omega 3 dan berbeda dengan merek yang lain. Jadi pertama adalah sudah pasti dalam prosesnya terus berinovasi Nutrilite sampai hampir 70 tahun untuk mendapatkan formula terbaik dari salmon omega 3 kompleks. Kemudian bahan bakunya juga alami dari sumber yang terpilih. Bahkan Nutrilite itu sampai kepikiran gitu ya untuk merubah yang tadinya bahan bakunya hanya salmon, tapi demi keberlangsungan produk ini, kemudian jangka panjangnya bagaimana untuk mendapatkan omega 3, karena yang saya tahu untuk mendapatkan omega terbaik untuk dari salmon terbaik itu kita harus nunggu sekitar 7-10 tahun. Makanya untuk formulasi sekarang itu ditambahkan dari ikan laut lainnya. Kemudian proses produksi yang sangat ketat, itu udah pasti ya. Tadi ada 3 pilar, aman, alami, dan juga efektif. Seperti itu. Kemudian Nutrilite High Protein. Nah, ini sudah pasti untuk memenuhi kebutuhan protein, untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita, untuk membantu pertumbuhan sel-sel tubuh kita, dan juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Di mana protein ini, kalau yang saya tahu, ini yang pertama kali, dan satu-satunya yang memiliki asam amino esensial yang lengkap, yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kemudian satu-satunya yang memiliki PDCAS sama dengan 1. Jadi PDCAS ini adalah nilai serap protein di dalam tubuh kita. 1 itu adalah angka sempurna, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan ayam itu hanya sekitar 0,70. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau search, mau tahu lebih detail lagi, Bapak Ibu bisa lihat ya, di internet itu udah banyak. Kemudian untuk jumlah proteinnya sendiri ini cukup tinggi, itu sudah diklaim melalui BPOM. Jadi jumlah proteinnya cukup tinggi. Kalau misalnya kita bandingkan dengan varian-varian high protein ini, ada all plant, green tea, berry, dan juga coklat. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat di layar, di sini untuk persajinya 150 kalori. Nah, untuk persajinya kalori. Itu memang proteinnya paling tinggi itu plain. Ya, kalorinya lebih rendah, tapi proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan varian rasa yang lainnya. Kemudian untuk green tea dan juga berry ini keunggulan dan varian rasa yang lain atau coklat itu memiliki kalsium di dalamnya. Serta khusus untuk high protein berry ini mengandung vitamin C. Nah, di sini juga kita memiliki anjuran nih untuk Bapak Ibu yang kalau misalnya mau menyarankan ke konsumen yang mana sih yang lebih cocok untuk saya atau untuk klien gitu ya. Jadi biasa kita menyarankan all plant untuk mereka yang memang memerlukan kalori lebih rendah tapi ingin kenyang lebih lama. Biasanya untuk mereka yang menjaga komposisi tubuhnya atau berat badannya, itu bisa dengan all plant. Kemudian kalau untuk green tea, ini rasanya cukup familiar gitu ya buat Bapak Ibu ataupun konsumen yang sering mengkonsumsi minum-minuman manis gitu ya, minum-minuman yang lagi terkenal sekarang, boba dan kawan-kawannya, atau matcha gitu ya, ini bisa menggantikan ya, kalorinya lebih rendah dibandingkan minuman manis tersebut, tapi punya manfaat protein dan juga kalsium. Kalau untuk yang berry, biasanya kita anjurannya lebih ke anak-anak gitu ya, karena punya rasa yang lebih manis. Dan kalau untuk yang coklat, benar-benar rasa coklatnya adalah rasa coklat asin. Jadi memang tidak ada pemanis dan juga tidak ada perasa buatan. Seperti itu. Kemudian saya lanjut untuk produk berikutnya adalah produk yang luar biasa gitu ya, baru muncul 2 tahun yang lalu gitu ya dengan formula yang baru, yaitu adalah Double X. Di mana Double X ini mengandung 22 konsentrat buah dan sayur dengan generasi yang sekarang atau Double X Next Generation ini memiliki tambahan fitonutrisi ungu di dalamnya. Kemudian sudah melalui uji klinis dan juga tes sebanyak 20.000 untuk hanya mencari 3 ekstrak terbaik yang kita sebut dengan Phytoprotect. Di sini ada rosemary, ada turmeric, dan juga tumbuhan satunya
Mohon maaf, saya tiba-tiba lupa. Nanti kita cari, ya saya cari satu lagi. Kemudian ini juga dilengkapi dengan Phytoprotect ini adalah teknologi di mana menghasilkan 4 kali sel ataupun antioksidan yang lebih aktif di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengkonsumsi Double X yang seri sebelumnya, itu tabletnya jauh lebih kecil, tapi jumlah fitonutrisi, vitamin, mineral, dan juga konsentratnya jauh lebih banyak. Karena dengan teknologi baru ini, yaitu adalah refractance window dryer, dia menghasilkan serbuk yang lebih halus, tapi bisa mempertahankan vitamin, mineral, dan fitonutrisi di dalam sayur dan buah ini lebih banyak. Jadi tidak mudah hilang, tidak mudah rusak seperti itu. Anjurannya adalah untuk 12 tahun ke atas, 1 sampai dengan 2 set per harinya. Jadi jangan sampai diminum hanya 1 kuning dulu, besoknya putih dulu gitu ya, tablet vitamin dulu, tablet mineral dulu, jadi harus 1 set biar manfaatnya lebih kita lebih rasa gitu. Dan biasa kita menyarankan untuk Double X ini untuk mereka yang punya aktivitas dan juga ingin stamina yang jauh lebih baik seperti itu. Nah, ini adalah dari teknologi Nutrilite Double X ini gitu ya, karena tadi ada 22 konsentrat dan juga Phytoprotect di mana ini mencegah tubuh itu memiliki radikal bebas yang lebih banyak dan juga mencegah oksidatif stres. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat gitu ya, pada saat radikal bebas di tubuh ini masuk gitu ya, kemudian akan lebih banyak, itu yang pertama yang terjadi di tubuh kita adalah oksidatif stres. Stres ini salah satunya bisa mempercepat penuaan, kemudian bisa terjadinya plak di dalam pembuluh darah gitu ya. Jadi dengan teknologi Phytoprotect ini, yang pertama dilakukan oleh Double X adalah mencegah terjadinya oksidatif stres. Dan di teknologi yang berikutnya, Double X akan mencegah radikal bebas di dalam tubuh ini menjadi lebih banyak. Jadi ada 2 teknologi yang ada di dalam Double X Next Generation ini. Kemudian ini adalah fitonutrien, jadi 5 spektrum dari Double X dan manfaatnya dan juga campurannya. Di sini ada Sapora japonica ya, tadi Phytoprotect-nya. Kemudian ada citrus kompleks, kemudian ada acerola cherry dan juga tomat, kemudian new berry blend, itu yang untuk spektrum warna ungu. Dan yang terakhir adalah new AWPS. Jadi alfalfa, watercress, parsley, dan juga spinach. Jadi memang udah memenuhi 5 spektrum warna dengan penambahan spektrum warna ungu. Kemudian daily. Nah, daily di sini ada 11 vitamin, ada 7 mineral, dan juga 6 konsentrat tumbuhan. Nah, 6 konsentrat tumbuhan di sini ada alfalfa, watercress, parsley, spinach, carrot, dan juga alfalfa gitu ya. Itu jadi memang manfaatnya sama, yaitu adalah untuk memenuhi vitamin, mineral, dan juga fitonutrisi, tapi jenis dan juga jumlahnya jauh lebih sedikit daripada Double X seperti itu. Dan fungsi utamanya sudah pasti untuk menjaga daya tahan tubuh, kemudian mencegah radikal bebas juga karena di dalamnya sudah ada vitamin dan juga mineral. Oke, itu pilihannya. Dan untuk daily ataupun Double X, biasa kita menganjurkan untuk, kalau daily sendiri kita menganjurkan untuk mereka-mereka yang baru mengkonsumsi suplemen, tidak pernah mengkonsumsi energy drink, tidak pernah mengkonsumsi tablet-tablet hisap yang isinya vitamin atau mineral gitu ya, itu jadi bisa disarankan mulai dari daily. Tapi kalau misalnya mereka sudah mengkonsumsi suplemen, sudah sering mengkonsumsi energy drink, mereka punya aktivitas yang berlebih, kemudian kurang tidur, stres, ya berarti kita bisa sarankan Double X. Nah, Trio Foundation-nya sudah lengkap gitu ya, kebutuhan dasarnya juga sudah dilengkapi sama Nutria Trio Foundation, tapi apakah kita perlu nih Nutrilite lainnya? Ya, pertanyaannya itu, apakah kita perlu Nutrilite lainnya? Sekarang saya tanya lagi nih Bapak Ibu ya, sambil mungkin bisa bales-balesan chat kita. Saya pengen nanya tadi, pertanyaan pertama, sanggup nggak memenuhi 5 fitonutrisi? Banyak yang jawab belum. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya nih buat Bapak Ibu, apakah
Bapak Ibu terbiasa tidur 6 sampai dengan 9 jam? Kira-kira jawabannya iya atau tidak nih? Terbiasa terbiasa tidur 6 sampai dengan 9 jam. Terbiasa katanya. Di atas 6 jam, iya tidur 6 sampai 7 jam. Oke, biasa tidur 8 sampai berarti semuanya ada yang terbiasa, ada yang belum terbiasa. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih, Bapak Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Bapak Ibu bisa menghindari stres? Ya, biasanya stres yang paling mudah deh Bapak Ibu bisa lepas dari handphone lebih dari 5 jam atau tidak terkena paparan radiasi dari handphone ataupun digital lainnya. Nah, ya, kalau udah ke pertanyaan ketiga, udah nyerah nih, udah belum bisa gitu ya, berarti kita perlu Bapak Ibu, kita perlu yang namanya Nutrilite yang lainnya gitu ya. Lagi radikal bebas, paparan sinar UV, kemudian polusi, itu pasti akan mengganggu sistem imun tubuh kita. Dan yang paling penting, pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu sudah bisa nggak sih makan yang bersih dan sesuai dengan kebutuhan? Jadi itu harus banget dipenuhi. Nah, untuk yang pertama gitu ya, yang minimal banget yang harus dipenuhi adalah kebutuhan vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Dimana kita bisa memenuhinya dari sayur-sayuran dan buah-buahan dan juga dari Nutrilite BioC Plus Extended Release. Nah, BioC Plus Extended Release ini luar biasa karena dengan teknologi Extended Release vitamin C di dalam tubuh bisa terpenuhi dan dilepaskan secara perlahan lebih dari 8 jam. Ya, selama 8 jam. Jadi perlahan-lahan vitamin C ini dilepaskan supaya kadar vitamin C di dalam tubuh itu tetap normal dan cukup untuk kebutuhan metabolisme tubuh kita. Kemudian dari kandungan asterolasinya, di mana asterolasi ini sudah terbukti menjadi salah satu sumber vitamin C yang paling tinggi, dan asterolasinya juga dibudidayakan di ladang organiknya Nutrilite. Jadi udah pasti aman, alami, dan juga efektif. Dan vitamin C ini manfaat lainnya selain untuk daya tahan tubuh dan juga untuk mencegah kerusakan sel dari radikal bebas. Nah, sedikit saya menjelaskan tentang teknologi extended release ya. Yang ini yang berbeda juga sama produk dari vitamin C lain, di mana tablet dari BioC Plus sendiri ini memang dikompres dengan bahan-bahan berserat gitu ya. Dan kemudian pada saat kita mengkonsumsi, kemudian masuk ke perut dan atau ke lambung, itu akan kena air dan juga asam lambung, dia akan lama-lama mengembang nih si bahan berserat ini. Dan kemudian vitamin C-nya akan dilepas secara bertahap gitu ya, dia akan keluar dari bahan berserat itu dan sampai akhirnya bisa bertahan hingga sepenuhnya larut dan bertahan sampai dengan 8 jam. Sedangkan kalau untuk produk vitamin C di luar atau yang lainnya itu disebut dengan instant release. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi 500 mg dengan air, dia akan langsung larut. Sedangkan tubuh kita itu punya batas maksimum untuk menyerap yang namanya nutrisi atau zat gizi gitu ya. Jadi sisanya kemana? Sisanya akan langsung terbuang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi 500 berarti kita dengan kata lain membuang gizi yang kita butuhkan, kemudian akan langsung melalui urin dan juga feses. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah untuk jaga daya tahan tubuh kita adalah memenuhi kebutuhan serat. Karena ternyata gitu ya, imun tubuh kita yang paling besar itu ada di sistem saluran pencernaan, terutama di daerah usus. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu sering dengar ada yang namanya bakteri baik, ada yang namanya probiotik, ada yang namanya prebiotik. Nah, untuk Nutrilite High Fiber ini isinya adalah serat dari kombinasi akar cicori, gamgor, dan juga maltodextrin. Dan dalam satu sasetnya itu ada 4 gram serat dan 15 kalori, karena serat ini ternyata salah satu jenis karbohidrat, dan itu makanya dia punya kalori. Dan yang terakhir, dia bisa dilarutkan ke air ataupun ditaburkan pada makanan. Nah, kita menyarankan pada suhu yang normal ya Bapak Ibu, jangan di suhu panas karena takutnya malah jadi menggumpal dan
kurang nyaman untuk diminum. Nah, informasi sedikit tentang akar cicori ini Bapak Ibu. Akar cicori ini memiliki zat gizi yang namanya inulin, dan inulin ini adalah prebiotik atau makanan untuk bakteri baik di dalam usus. Jadi dengan kata lain, dengan kita mengkonsumsi akar cicori, itu kita menyehatkan saluran cerna dan juga sistem di usus kita. Seperti itu. Nah, fungsi utamanya adalah untuk mendukung kesehatan pencernaan. Jadi seratnya ini ada serat larut dan tidak larut, di mana yang serat tidak larut ini akan mendorong semua kotoran-kotoran di usus kita. Sedangkan yang serat yang larut air itu akan membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Seperti itu. Nah, itu dia tadi 2 produk tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kita, gitu ya, dan juga untuk memenuhi nutrisi kita sehari hari. Nah, itu dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Olivia. Terima kasih untuk sesinya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung nih kita jawab nih, Bu. Atau mungkin ada yang lain terlebih dahulu. Wow, terima kasih Mbak Anti. Yes, Ibu. Oke, thank you banget Mbak Anti. Oke, silahkan Olivia. Ini ada banyak pertanyaan ya di chat ya. Betul Bu Maria, ini silakan ternyata Olivia. antusiasmenya tinggi sekali ini ya Mbak Anti ya. Oke, Mbak Anti, ini ada yang menanyakan sebentar. Nih. Kalau konsumsi sayur itu sebaiknya yang mentah atau yang matang sih Mbak Anti? Oke, yang sayur yang mentah atau yang matang, yang pasti selama dia bisa dimakan dalam keadaan mentah itu lebih baik. Tapi pasti harus dicuci terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Gitu. Sebenarnya dengan kita memasak, dengan kita mencuci, itu pasti mengurangi nutrisi ataupun zat gizi di dalamnya. Seperti itu. Jadi memang kenapa kalau masak sayur itu tidak boleh terlalu lama, tidak boleh berulang-ulang dipanaskan nih, karena tadi itu akan mengurangi nutrisi di dalamnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Resti. Jadi yang bisa dimakan mentah sebaiknya mentah begitu ya. Betul. Oke, semoga terjawab ya untuk Bu Dewi Sari. Lalu ini tadi ada pertanyaan yang sama dari Bro Radit sama Bro siapa tadi ya? Oke, kalau udah konsumsi double X itu perlu daily nggak sih Mbak Anti? Nah, kalau dari Nutrilite sendiri itu disesuaikan sih Bapak Ibu sama kebutuhan gitu. Tapi sebenarnya dari jenisnya dan jumlahnya itu hampir mirip. Tapi biasanya kita menyarankan tadi untuk yang double X itu untuk mereka yang memang terbiasa dengan suplemen, kemudian punya aktivitas dan stres yang tinggi, itu lebih disarankan ke double X. Tapi kalau untuk yang pemula atau yang belum pernah sama sekali mengkonsumsi energy drink gitu ya, itu boleh mulai dari daily. Tapi kalau misalnya ternyata jarang banget nih konsumsi sayur dan buahnya mungkin atau tidak sama sekali, mau digabungkan itu juga boleh. Jadi maksudnya double X plus daily, dosisnya bagaimana? Ya. Dosisnya tetap 1 set dan 1 set, 1 kali 1. Untuk daily-nya 1 kali 1. Kalau double X-nya tetap 1 set. 1 set. Jadi 1 daily, 1 itu ya kombinasi. Oke. Iya. Thank you Mbak Anti. Mungkin ya. Saya tambahkan. Sebentar Olivia. Mbak Anti, jadi kalau di combine, jadi kan harusnya double X itu boleh 2 set kan sehari. Betul. Ya, jadi kalau dengan daily maka double X-nya 1 set aja, daily-nya 1 gitu kan. Jadi enggak 2 set double X plus 1 daily, enggak kan? Ya. Too much jadinya. Oke. Soalnya jadi too much ya Bu. Apalagi saya yakin untuk para IBO dan Bapak Ibu sekalian yang di sini nggak cuma minum daily sama double X ya, ada vitamin dan mineral lain yang dikonsumsi atau Nutrilite yang dikonsumsi. Betul. Ya. Baik, makasih. Next Olivia. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Amalia Citra nih Mbak Anti. Saya punya riwayat kista. Terus sekarang ini konsumsi high protein setiap hari 2 scoop gitu. Setahu saya tidak disarankan mengkonsumsi kedelai yang notabene high protein bahannya dari kedelai. Nah, gimana nih Mbak Anti? Oke, nah yang pertama adalah saya mute dulu ya. Sebentar Mbak Anti, ini kok banyak sekali gangguan. Suaranya banyak sekali gangguan. Jadi saya mute all. Oke, silakan sekarang unmute untuk yang mau bertanya atau ini. Silakan Mbak Anti di unmute. Olivia juga unmute sendiri.
Oke. Nah, jadi untuk high protein sendiri itu sudah pakai teknologi nih Bapak Ibu yang namanya isolat protein yang memang dipaksakan untuk hanya mengambil asam amino di dalam produknya, di dalam bahan bakunya, terutama di kedelai, karena yang paling banyak di dalam high protein itu adalah kedelai. Seperti itu. Jadi memang sudah dengan teknologi tinggi itu cuman hampir diambil dengan asam aminonya saja, tapi memang tidak 100% free, tidak 100% free purin dan juga tidak 100% yang namanya phytoestrogen. Jadi yang ditakutkan itu adalah phytoestrogen tadi nih Bapak Ibu. Jadi dalam kedelai utuh itu memang memiliki yang namanya phytoestrogen. Istilahnya zat nutrisi yang mirip dengan estrogennya wanita, gitu ya. Tapi itu aman karena apa tadi? Secara proses itu sudah bahan-bahan yang tidak penting ini sudah dibuang. Dan kalau misalnya memang masih dalam kondisi kistanya masih besar, kemudian asam uratnya masih tinggi, itu bisa dimulai dengan high protein yang lebih sedikit dikonsumsinya. Jadi supaya lebih nyaman, kemudian dan kita juga masih perlu yang namanya protein gitu ya. Jadi memang disarankan tetap minum high protein tapi mengurangi protein lain dari makanan. Contoh nih kalau kita sudah untuk mereka yang punya kista, punya miom, itu sebenarnya dihindari sekali untuk makanan-makanan kedelai utuh. Kemudian makanan-makanan protein yang tinggi lemak itu juga harus dikurangi. Jadi kita bisa menggantikan sedikit lebih banyak dari di high proteinnya gitu. Tetap anjurannya 2-4 scoop per harinya. Kalau misalnya sudah mengkonsumsi daging berlemak, kemudian sudah makan kacang-kacangan gitu ya, nggak hanya kedelai gitu, kacang-kacangan yang lain, berarti high proteinnya harus dikurangi. Itu tidak 2-4 scoop, tapi misalnya sehari hanya 2 scoop gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan sih. Itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Bu Amalia Citra ya. Terima kasih Mbak Anti. Terima kasih Ibu. Oke, berikutnya Mbak Andi, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar ini. Suara saya masih jelas ya teman-teman? Jelas. Ini kok gemetar saya. Saya ingin tanya, melanjutkan pertanyaan Bu Lia tadi. Jadi kalau kedelai yang utuh itu ada fitoestrogennya ya Mbak Anti. Jadi termasuk tahu dan tempe berarti. Betul. Termasuk tahu dan tempe. Jadi memang walaupun sudah ada proses pemasakan, terus ada proses yang lainnya, tapi tetap masih kadarnya lebih banyak dibandingkan dengan nutrien high protein. Lalu apa hubungannya estrogen itu dengan kista? Jadi memang dia memicu hormon estrogen kita. Jadi pada saat hormon estrogen kita itu berlebih, kemudian adanya radikal bebas, si kista dan si miom ini bisa menjadi semakin besar. Oke, gitu. Terima kasih Mbak Anti. Oke, silahkan kembali ke Olivia. Next pertanyaan, Bu. Oke, pertanyaan berikutnya Mbak Anti. Ini ada yang tanya nih, kira-kira Nutrilite ini gluten free atau enggak sih? Nah, kalau dibilang gluten free atau tidak untuk yang seri all plant, ini kan di dalamnya ada gandum ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak 100% gluten free, jadi masih ada tapi hanya sedikit. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak terbiasa dengan gluten, itu bisa digantikan dengan varian Nutrilite yang lain. Yang rasa ya, yang green tea, berry, ataupun yang coklat, seperti itu. Apa hubungannya kista dengan estrogen katanya? Dokter pasti. Hah? Apa? Dirinya MW? Oke, sebentar. Iya. Maaf ada. Jadi kalau dari pernyataannya Mbak Anti tadi, kalau gluten free, mau pengen yang gluten free kita ambil dari yang rasa-rasa seperti itu. Betul, yang ada varian rasanya Ibu.
apakah dari situ glutennya jadi lebih rendah atau nggak ada sama sekali kira-kira Mbak Anti? Karena untuk bahan bakunya sendiri itu hanya kedelai dan juga laktosa, itu jadi lebih ke tidak ada. Jadi yang saya tahu kalau misalnya kedelai itu dia tidak ada glutennya. Jadi kalau untuk gluten ini lebih banyak terdapat di serealia. Jadi lebih ke apa namanya, padi, kemudian gandum, kemudian kalau misalnya kita sering konsumsi chia seed, nah itu termasuk serealia. Jadi lebih banyak, ya, lebih banyak glutennya. Oke, terima kasih Mbak Anti. Semoga cukup menjawab ya teman-teman ya. Oke, saya langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini banyak banget ini pertanyaannya Mbak Anti ya. Saya sampai tadi lirik-lirik nih Bu, untuk sambil lihat pertanyaannya juga. Oke, ini dari Bu Lili nih ceritanya. Ini saat ini kan sedang viral tentang D-dimer. Apakah salmon omega 3 kita bisa untuk nurunin D-dimer ke angka normal? Atau perlu ditambah suplemen lain? Lalu dosisnya berapa yang harus diminum untuk nilai di atas 1000 nih, Mbak Anti? Nah, ini satu lagi ya, kalau untuk kondisi kesehatan tertentu memang ini sangat perlu perhatian khusus gitu ya, Bapak Ibu, perlu perhatian khusus. Jadi memang harus dikonsultasikan nih gitu ya, dengan kita bisa dengan cara saya punya produk dengan kandungan EPA dan DHA sekian, kira-kira berapa nih amannya untuk membantu proses penyembuhan ini lebih baik, kayak gitu sih Bu. Jadi untuk dosis penyembuhan itu bisa dikonsultasikan gitu. Yang pasti tipsnya adalah jangan konsultasi dengan merek gitu ya, karena mungkin beberapa dokter itu sudah terkait dengan merek-merek tertentu, mungkin mereka tidak akan terima. Jadi kita bisa konsultasi sesuai dengan kadar kandungannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kandungannya Nutrilite itu di setiap kemasan labelnya, itu bisa difoto, kemudian konsultasilah gitu untuk jumlah EPA-nya yang baik berapa, DHA-nya yang berapa, seperti itu. Oke, jadi kalau saya tangkap di sini berarti karena kondisi setiap orang beda, kita mesinnya beda, pola hidupnya beda, jadi sebaiknya dikonsultasi secara personal, begitu ya Mbak Anti? Oke, lumayan juga saya ini ya, ternyata ya. Nggak boleh ada yang protes, kan saya MC-nya gitu ya. Oke. Berikutnya, ini ada pertanyaan dari Bu Califatu Rosida. Nutrilite aman nggak sih untuk ibu hamil? Lalu bisa dikonsumsi sejak usia berapa? Lalu boleh nggak dikonsumsi bareng sama susu kehamilan atau cukup suplemen aja? Oke, kalau misalnya Ibu Halimatus ya Bu ya, itu bertanya tentang produk yang tadi saya jelaskan, boleh nggak untuk ibu hamil? Jawabannya adalah boleh. Untuk salmon omega 3 khususnya, itu bisa dikonsultasikan juga apakah boleh dari trimester awal sampai dengan trimester akhir. Tapi kalau misalnya memang anjuran dari Nutrilite ini di trimester kedua, trimester ketiga, mohon maaf, trimester ketiga. Kenapa? Karena trimester ketiga ini lebih, saya kembali ke trimester kedua ya, saya ulang di trimester kedua, karena di trimester kedua ini adalah dia kondisi kandungannya itu aman, kemudian biasanya lebih kuat dibandingkan dengan trimester pertama dan yang ketiga, seperti itu. Jadi kalau yang pertama kan baru kecil ya, takutnya ada pendarahan atau apa, jadi harus disesuaikan sama kekuatan kandungan dari masing-masing si ibu hamil ini. Itu untuk khusus yang salmon. Kemudian untuk yang produk lainnya itu boleh atau enggak, untuk ibu hamil itu boleh banget. Boleh digabung atau tidak dengan suplemen lain yang dianjurkan sama dokternya, boleh. Selama itu sama-sama suplemen, itu boleh dikonsumsi bersamaan. Tapi kalau misalnya ada obat-obatan, mungkin harus diberi jeda 1 jam, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Anti. Jadi intinya yang tadi itu diceritain sama Mbak Anti ya, yang Trio Fondasi itu boleh ya teman-teman dikonsumsi untuk ibu hamil. Cuman untuk di divisi Nutrilite yang herbal mungkin perlu dikonsultasi ke dokter, gitu ya Mbak Anti ya kira-kira. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Amalia Citra lagi nih. Beliau ini konsumsi double X dan salmon omega itu bersamaan di pagi hari setelah sarapan. Terus untuk high protein kapan nih waktu yang tepat untuk konsumsi supaya nutrisinya itu bisa diserap paling optimal?
Jawabannya bersamaan, Bu. Karena kalau udah Trio Foundation itu mau dikonsumsi bersamaan dengan vitamin yang lain itu sangat dibolehkan. Karena Trio Foundation ini kan nutrisi dasar gitu ya, jadi memang harus dikonsumsi setiap hari. Gitu. Jadi boleh dikonsumsi secara bersamaan. Sarannya mungkin untuk protein kan kita sarannya 2 scoop sampai 4 scoop per hari ya, Bu. Gitu. Jadi bisa dikonsumsi sebagai sarapan, bisa dikonsumsi sebagai cemilan, bisa juga dikonsumsi sebagai pengganti makan malam, bisa ditambahkan dengan body key fiber drinks juga. Oke, baik. Lalu ini ada pertanyaan lagi Mbak Anti dari Dr. Mareta ya kayaknya nih ya. High protein boleh nggak sih diseduh sama air hangat? Oke, nah untuk dari high protein sendiri, informasi yang saya dapat dari tim riset itu batasannya adalah 70 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya dilarutkan ke air mendidih, itu tidak disarankan karena akan merubah bentuk protein di dalam si nutrient high protein ini. Gitu, Bu. Jadi kalau misalnya masih anget-anget Gitu ya? kuku, itu masih boleh. Atau misalnya sarannya juga dilarutkan dulu sama air suhu biasa gitu ya, air putih biasa, baru kalau misalnya mau disajikan hangat bisa ditambahkan air panas. Gitu. Oke, mungkin saya ingin berkenaan dengan ini ya, Mbak Anti ya. Seingat saya dulu waktu saya pertama training tentang protein, dikatakan bahwa protein kita itu bisa dicampurkan dengan maksudnya sup. Jadi waktu kita masak sup, lalu bikin bubur, bikin roti, itu katanya justru protein itu bisa dicampur dengan tepung di oven. Berarti kan panasnya bisa 100 derajat, Mbak Anti. Tuh, kalau untuk jadi gini Bu, untuk secara manfaat dan jumlah proteinnya tidak berubah, hanya bentuknya aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat protein gitu ya ke air dingin atau ke air yang terlalu panas, dia bentuknya jadi lebih menggumpal kan. Makanya boleh di sup, boleh di kue, karena dia akan membantu proses tadi penggumpalan tadi. Segitu sih. Cuman berubah bentuk aja, tidak mengurangi jumlah proteinnya dan juga tidak mengurangi manfaatnya. Baik, ya makasih. Jadi bisa ya dengan air panas, cuman kenapa kok jangan dicampur dengan air panas, takutnya menggumpal. Betul. Tapi proteinnya tidak akan rusak, tidak akan berubah. Oke, makasih Anti. Oke, jadi berkaitan dengan taste ya ini ya Mbak Anti ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Bro Adi Priyono ini. Kira-kira sudah konsumsi double X nih, perlu nggak konsumsi lagi Biosi, omega 3 dan Kalmak? Nah, tadi jawabannya harus, Bu. Boleh dikonsumsi, dan jawaban berikutnya adalah harus. Kenapa harus? Tadi secara aktivitas, kemudian kenapa harus konsumsi Kalmak juga? Karena tulang kita dan tubuh kita dipakai setiap hari, gitu ya. Apalagi kalau misalnya Bapak tidak terbiasa minum susu dan tidak terbiasa kena sinar matahari, berarti penyerapan kalsiumnya akan lebih rendah lagi. Jadi memang disarankan untuk menambahkannya dari suplemen. Oke, baik. Jadi dilihat kondisi dan pola hidup sehari-hari, pola makan sehari-hari tiap individu ya. Jadi tiap individu nggak sama, teman-teman. Baik, ini ada dari Sis Alena kembaran saya ini. Saya dapat ada info dari vegan bodybuilder. Fitoestrogen itu beda sama estrogen. Malah fitoestrogen itu bantu blocking estrogen. Sebagai buktinya, banyak pria vegan itu makan banyak tofu, banyak kedelai, mereka tidak tumbuh payudara wanita, di mana banyak pria yang konsumsi susu bisa tumbuh payudaranya. Hingga akhirnya banyak dokter yang melakukan operasi pengangkatan payudara ini. Just sharing info yang dokter dapat, perlu dicek lagi atau sebenarnya begitu ya ini ya. Gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Alena untuk informasinya. Jadi saya sebenarnya setuju gitu karena bentuknya memang berbeda, mereka mirip gitu ya. Dan itu tetap isinya adalah protein, dan tadi fungsi fitoestrogen ini tadi memang builder banget gitu ya. Jadi memang beberapa produk susu buat bodybuilder itu pasti ada fitoestrogennya, ada proteinnya, kemudian kandungannya bisa dari kedelai, bisa dari susu sapi, itu benar banget. Dan memang fokus utamanya adalah tadi
untuk building dari building dari otot ini. Nah, tapi tadi kalau misalnya memang terlalu banyak fitoestrogen, terlalu banyak protein yang berlemak, ditambah lagi paparan radikal bebas buat mereka yang sudah punya riwayat kondisi ini, itu resikonya akan lebih tinggi. Kayak gitu, Bu. Apalagi kalau misalnya makan dari kedelai utuh yang punya fitoestrogen yang lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah melalui proses seperti itu sih yang saya tahu. Tapi terima kasih banget informasinya, itu memang benar-benar banget gitu. Jadi memang kebanyakan produk-produk builder itu pasti akan mengandung kedelai di dalamnya, dan di dalamnya ada fitoestrogen seperti itu. Oke, baik ya. Sis kembaran saya semoga terjawab ya ini ya. Next, ini ada yang pertanyaan terakhir ya. Oke, ini saya cut sampai di sini ya, pertanyaan terakhir aja ini, jangan tanya lagi. Waktunya nggak cukup. Saya tahu antusiasme teman-teman gede banget gitu ya. Oke, Mbak Anti, high protein itu bebas gula nggak sih dan aman nggak untuk penderita diabetes? Oke, jawabannya bebas gula. Gula yang dipakai adalah laktos atau gula dari susu. Jadi rasa manisnya tidak terlalu manis dan juga tidak cepat menaikkan gula darah. Seperti itu, Bu. Dan tidak ada pemanis tambahan, pemanis buatan tambahan, tidak ada gula pasir, tidak ada sukrosa. Itu jadi memang full isinya dari laktosa. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Anti atas jawaban-jawabannya. Thank you juga teman-teman atas antusiasmenya. Next time jangan kapok ya Mbak Anti, kita undang lagi. Terima kasih Mbak Anti. Oke teman-teman, saya thank you dong untuk Mbak Anti.